Jamaah Majelis Salim hadirin Allah. Itulah terjemah atau logat Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan. Di antaranya sebagaimana tadi dikatakan wa kitabatu mayahrumu, dan menulis sesuatu yang haram anutku, dikatakan bihi akan sesuatu itu. Jadi termasuk juga maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan. Ingat ya, maksiat itu dosa. Kalau dosa itu disiksa, kalau disiksa itu na'udzubillah bin dzalik. Dan kedua tangan itu pasti berhubungan atau dikerjakan oleh kedua tangan. Itu diantaranya adalah nulis sesuatu yang haram dikatakannya, diomonginnya. Jadi setiap yang haram diomongin, dikatakan, ya khususnya yang berhubungan dengan maksiat-maksiat lisan yang lalu ya, maka ditulis juga sama haram. Ya bahkan kan orang kadang-kadang kalau ngomong mah suka nggak berani ya. Ya masalahnya takut dibalikin, takut dimarahin. Tapi nulis mah kan enak ya. Banyak tuh seperti di netizen itu. Kalau ngomong belum tentu berani dia. Tapi ketika komen, sembarangan. Jadi, walaupun itu tulisan, sama statusnya dengan secara langsung ngomong. Ya seperti apa contohnya? Yang diharamkan diomongin. Seperti dari mulai yang paling tinggi nih ya. Ngomongin kejelekan orang. Haram kan? Ditulis juga sama. Emang bisa gitu? Nulis ngomongin kejelekan orang lewat tulisan bisa. Gitu ya, seperti ke temannya ngomong si anu mah anu. Kalau kebaikannya bagus, ini kejelekannya. Benar enggak? Tuh. Ya kemudian apalagi ngadu-ngaduin orang. Maksudnya bukan ngadu-ngaduin kayak mbe ataupun ayam gitu ya. Ya pokoknya mah gara-gara tulisan dia akhirnya nih ribut tuh tetangganya, saudaranya, antar kampung ya bahkan ya. Itu juga sama. Kemudian apalagi? Bohong. Dusta. Nah kan dusta diharamin ya. Dusta-dusta itu kan enggak sesuai dengan kenyataannya. Jadi enggak sama lah. Nah kan kadang-kadang suka kalau itu HP tuh gampangnya sih tuh ngebohongnya. Ya kadang-kadang kan ditanya, lagi di mana nih? Enggak orang awam, enggak ustadz, enggak kiai kadang-kadang ya. Apalagi seperti mau ceramah nih Ubayan ya, ini sering. Jadi umpamanya nih panitia udah panik. Ini kiai lagi di mana nih? Padahal mah lagi ceramah di mana-mana begitu ya. Bilangnya apa? Udah di jalan, udah deket ini. Ya, pakai ini gitu, pakai tulisan gitu ya. Ya, alasannya macet lah apa? Itu tuh, sama aja. Ya. Jadi bukan aja ngomong, termasuk nulis juga sama ya. Iya. Ya kemudian apalagi? Ya mencaci maki, ngomelin orang secara langsung kan haram ya. Sama melalui tulisan juga. Mau di WA, mau di Instagram ataupun mau di Facebook ya. Gitu. Emang bisa gitu ngomelin orang di tulisan? Bisa.
Sebab yang namanya lisan mah adalah perwakilan kedua tulisan ini termasuk salah satu daripada lisan juga bagian. Bahkan orang nih ya lebih mengena dengan tulisan kadang-kadang. Nah, makanya hati-hati. Terus apalagi nih yang termasuk yang diharamkan diperbuat, maka ditulis juga sama ya. Ya pokoknya di maksiat-maksiat lisan itu hampir 40 tuh dosa-dosa akibat maksiat lisan. Makanya ya seperti bersaksi palsu, mengingkari janji, nunda pembayaran. Ada juga kan ya. Kalau ngomong langsung kan dia, kapan ini dibayar? Nggak berani kan? SMS, WA. Habis SMS, habis WA nyumbut ya. Iya. Bahkan kadang-kadang ada sekarang mah yang kalau yang bisa mah ya, tuh yang checklist birunya bisa disembunyikan. Jadi nggak ketahuan udah dibaca enggaknya. Itu saya paling kesel itu ya. Kalau ada orang yang WA-nya tuh yang checklist birunya nggak ini. Ya padahal saya juga bisa gitu ya. Ya emang dia mah nggak ketahuan. Jadi ya udah dibaca belumnya gitu ya. Nggak ketahuan. Gitu. Jadi iya kadang-kadang gitu ya. Terus juga banyak nih termasuk ya yang haram diperbuat seperti dengan melaknat gitu ya, ataupun menghina orang Islam. Kemudian dosa juga tadi macam-macam kan. Dosa kepada manusia, dosa kepada Rasul, apalagi dosa kepada Allah. Maka pokoknya mah semua yang kira-kira dikatakan itu haram, ditulis juga sama haram. Tuh. Kadang-kadang kan suka ada di Facebook itu suka jadi inian curhat gitu ya, status ataupun di apalah. Padahal itu kalau secara langsung nggak boleh. Jadi jangan mentang-mentang tulisan. Sekali lagi, walaupun tulisan sama aja. Kalau memang kira-kira diomongin itu haram, nggak boleh ditulis juga sama ya. Jadi jangan karena tulisan maka katanya dia ini tulisan doang. Padahal justru kadang-kadang tulisan itu karena kan kalau kata-kata seliwatan ya. Kata-kata seliwatan. Kalau didengarin memang paham, tapi kalau enggak, sedangkan tulisan mah kadang-kadang dibaca lagi, itu kan enak gitu ya. Makanya hati-hati tuh dalam menggunakan media juga ya, khususnya HP tuh. Jadi jangan dianggapnya tulisan mah nggak apa-apa gitu. Itu. Kemudian termasuk maksiat lisan nih. Lisan maaf, kedua tangan ya. Yang terakhir nih. Wal khianatu, khianat. Tuh, jadi di antara maksiat yang berhubungan kedua tangan, dan ini salah yang terakhir ya, itu adalah khianat. Nah memang apa tuh khianat? Alhamdulillah di situ dijelasin ya. Wahia, yang namanya khianat bidun nasihati, itu lawanan daripada nasihat. Kan kalau nasihat itu yang kita ketahui kan hanya berupa ucapan ya. Sebenarnya mah nasihat itu bukan berupa ucapan aja, termasuk perbuatan, termasuk niat kita. Pokoknya mah apa-apa yang nantinya menghantarkan kepada kebaikan atau pahala ya, itu nasihat. Itu di dalam kitab Arba'in Nawawi ya, Adin an-nasihat ya. Jadi agama itu nasihat. Jadi nasihat itu bukan kata-kata aja, termasuk perbuatan juga. Kalau memang itu menghantarkan kepada kebaikan, pahala, itu namanya nasihat. Nah, bagusnya gitu ya memang kita nih, segala-galanya. Mau tulisan, mau perbuatan ya, ucapan tadi perwakilan daripada perkataan ya, itu mestinya baik. Nah, sekarang
enggak sesuai harapan, malah sebaliknya. Nah, itu namanya hianat. Bahkan tadi di situ dikatakan patas milu, yang namanya hianat tuh ya, itu mencakup. Jadi bukan aja di dalam pekerjaan, di dalam perkataan, juga dalam keadaan tingkah, sikap ya. Jadi hianat itu sekali lagi bukan hanya nasihat, itu bukan hanya di dalam perkataan, termasuk perbuatan, bahkan sikap itu juga mencakup nasihat. Kalau memang itu baik, menguntungkan, berpahala, namanya nasihat. Tapi kalau merugikan, jelek, itu namanya hianat ya. Dan hati-hati nih. Yang namanya hianat akibatnya ada beberapa hal ya. Ya, simak nih ya. Satu, gara-gara hianat itu hubungan dengan keluarga juga jadi retak ya. Seperti suami kalau udah mengkhianati istri, gimana tuh istri perasaan? Atau sebaliknya, ya bukannya sekarang bukan suami aja ya, ada istri juga yang mengkhianati suami. Ya bahkan lebih banyak kayak gimana? Ya kayaknya termasuk seperti umpamanya selingkuh itu bukan kepada itu aja, termasuk seperti ya bohong apa ya, itu juga sama. Jadi itu gara-gara hianat kan, mestinya dia itu istilahnya jujur apa adanya terus terang, kemudian selalu ditutup-tutupin hianat, akhirnya tuh keluarga retak. Ya karuan dah nantinya sesama dengan tetangga juga, saudara juga ya, itu akan menimbulkan keretakan ya. Terus yang kedua nih akibat hianat adalah hati nggak tenang. Memang orang-orang yang hianat tenang itu hatinya? Kagak. Ya kan bohong ya. Jadi kadang-kadang nih untuk menutupi kebohongan, apalagi bohong lagi, bener nggak? Nih, seperti orang tadinya dia salah nih, bohong ya, bohong itu salah ya. Kemudian begitu ditanya, karena menutupi kebohongannya, kesalahannya, dia bohong lagi. Terus begitu aja dah. Akhirnya, ya hati itu nggak tenang. Orang kalau hatinya nggak tenang, duit banyak juga nggak enak, bener nggak? Walaupun dia kaya, jabatannya tinggi, kalau hati nggak tenang mah makan gak enak, bener. Tidur ya pokoknya serba gak enak kalau hati nggak tenang. Pokoknya mah, makanya orang yang paling bahagia itu bukan yang paling banyak duitnya, kaya, tinggi jabatannya ya. Belum tentu, nggak ngejamin. Bahkan kadang-kadang ada orang kaya makin bingung. Orang yang jabatan tinggi kadang-kadang makin panik, kenapa? Korupsi. Tapi kalau dia tenang itu, dan ketenangan nih insya Allah bisa. Nggak kudu orang kaya aja, orang miskin juga bisa, rakyat biasa juga bisa ya. Jadi nggak kudu jadi orang kaya. Benar udah kontak langsung sama Allah. Hidup ini nggak ada yang ditakutin, nggak ada yang dikhawatirkan, nggak ada yang disesalkan. Dan kan kita biasanya ya, yang masa-masa lalu itu nyesel, betul. Terus yang masa akan datang apa? Kadang-kadang bagaimana gitu nanti nih ya, suka khawatir gitu ya. Ya itu karena nggak kenal Allah. Kalau kenal Allah mah dia segala-galanya udah dia ngatur ya. Masa lalu kalau memang kita istighfarin, Allah Maha Pengampun. Boleh-boleh aja untuk diingat, memang itu diantaranya ya, masalah keburukan ya. Tapi musibah mah udah kita kembalikannya kepada Allah. Nah masa lalu juga nih, kalau kita ingat ke Allah, karena kita udah merasa lah ya Allah Maha tahu dan setiap keputusan Allah itulah yang terbaik, kita tenang tuh. Jadi orang yang banyak stres tuh ya, yang istilahnya banyak orang gila, itu kebanyakannya mah banyak mikir kurang zikir. Paham nggak?
banyak mikirku. Iya banyak mikir mulut tuh dia ya. Waduh nih besok dapatnya bagaimana nih ya supaya dapat uang segala apa gitu ya. Boleh mikir itu boleh ya. Sebab nanti jadi rencanaan kan itu ya. Tapi nih kalau enggak dibarengin dengan zikir, stres. Tuh gitu ya. Nah zikir itulah yang bisa nanti menghantarkan kepada benar-benar kontak sama Allah. Dan ingat, zikir itu sebenarnya mah tadi bukan ada yang ngucapin atau membaca la ilaha illallah ataupun apalah gitu ya baca-bacanya. Ternyata nih kita sholat sama itu zikir juga. Kita sedekah sama itu. Kita berbuat baik di mana dan kapan serta kepada siapapun itu juga sama zikir, asal semuanya nih ya, sholatnya, sedekahnya, ngebantu orangnya yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas mah stres lagi aja nantinya ya. Sholat nggak ikhlas, kalau memang dia tahu syarat rukunnya mungkin sah, tapi nggak ada pahalanya. Sayang kan, kerja nggak digaji ya. Sama sedekah juga. Apalagi nih berbuat kebaikan ke orang nih ya, kalau nggak ikhlas, itu pahala nggak dapet, yang ada kecewa, bener nggak? Ya seperti gini nih, ibu umpamanya nih ya, pernah ngebantu saudara atau tetangga. Harapannya sih nanti kalau ada kebutuhan juga ya, nanti tetangga saudara bisa ngebantu lagi, bener nggak? Ya karena dia juga nyadar bahwa dunia ini kan muter, ada di atas ada di bawah ya. Iya bagus itu tujuan, tapi tuh niat itunya salah tuh ya. Kodenya mah kalau memang dia menyadari dunia ini ada di atas dan ada di bawah muter, nah dikala dia di atas jangan sombong, dikala di bawah jangan putus asa gitu. Sinya gitu ya. Ini mah cuma gitu tuh buat akhirnya nggak ikhlas dia. Ntar kalau saya perlu bantuan dibantu lagi. Nah giliran waktunya, nih ya, dia sekali lagi udah ngebantu tetangga, saudara ya. Tapi harapannya pengen dapat balikannya gitu, timbal jasa. Pada waktunya dia butuh bener nih. Sama yang dibantu tadi saudaranya buat tetangganya. Ternyata tetangganya ya bisa, atau saudaranya ya bisa karena memang nggak bisa untuk ngebantu, memang atau biasa memang nggak mau dia. Kalau materi mungkin nggak ada gitu ya. Kalau memang bantuan memang dia lagi nggak bisa gitu ya. Kira-kira gimana tuh? Kecewa ya. Pahala habis. Ya karena sempat ngomong gini dia. Dasar. Itu tuh ya. Udah asal dasar aja dia. Maksudnya apa? Dulu mah ya saya bantu, ngomongnya bukan kamu ya, lu. Gua bantu giliran sekarang lo. Ya. Ngungkit ya. Itu walaupun tadinya nggak ada niatan apa-apa nih, benar-benar murni ya. Kalau udah ngungkit begitu, hancur pahalanya. Kebaikan. Makanya nih, yang namanya ikhlas mah ya, bukan aja ketika mau ngerjain atau ketika ngerjain. Termasuk saudaranya ngerjain juga, kudu dijaga itu. Sebab ada orang, ya dia benar-benar karena memang berilmu ya, supaya dapat pahala katanya gini. Saya harus ikhlas, bukan karena siapa-siapa, karena Allah aja. Bagus. Udah berlalu nih beberapa tahun bahkan ya. Giliran tadi kayak gitu tuh. Dia suatu ketika butuh bantuan saudaranya, tetangganya. Ternyata saudara tetangganya itu nggak ngebantu. Akhirnya ngungkit. Itu nggak bisa ngejaga keikhlasan. Tetap aja hancur pahalanya. Dan jelas kecewa. Betul. Nah, makanya tuh ikhlas ini, aduh, emang ngomongnya gampang ya. Ngomong mah gampang. Tapi insya Allah kita berusaha ya.
Tuh, jadi ya. Terus nih, masalah keikhlas sama khianat ini terutama itu kan termasuk yang jelas menjadi ciri munafik ya. Kan di dalam hadis itu ciri munafik itu ada berapa? 3 ya. Yang masyhur. Kalau ngomong bohong. Kalau janji ingkar. Kalau dipercaya khianat tuh ya kan. Munafik kan ya? Ini biasanya nih yang suka semua termasuk nih siapa nih? Biasanya nih. Umpamanya caleg. Saya kalau jadi ngomong ya, saya juga ngasih bantuan ikhlas, nggak pengen dipilih ya. Bahasanya bohong kan dia, satu bohong. Terus ngomong lagi, saya kalau jadi nanti pokoknya mah. Iya, pokoknya mah. Iya nih pejabat ya. Giliran jadi gimana? Iya. Ya bahkan nih. Nah ini ya. Yang namanya pejabat ya seperti umpamanya apa ya? Dia kan ngelola APBN nih. Uang negara ya. Ya seperti bagian kementerian apalah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya buat keinian rakyat kan? Betul? Iya. Sekarang malah sama dia diapain? Jadi korupsi. Ya maksudnya, nanti itu sama tuh. Ya. Dipercaya untuk mengolah keuangan APBN ya. Ya demi pembangunan apa pokoknya buat kebaikan rakyat gitu ya. Ternyata dikorupsi. Yang enak itu ya kan kalau kita nih orang miskin ya itu nggak bayar pajak takut ya. Giliran udah kumpul. Aduh ya. Ya. Apalagi nih yang namanya pemimpin ya. Nah itu mah seperti pejabat ini, pemimpin ini kan dari presiden nyampe lurah ya. Iya. Mestinya nih pemimpin itu kan melayani rakyat ya. Menenteramkan, melindungi, memperhatikan. Mestinya. Tapi kalau sebaliknya nih, rakyat malah dibikin resah, bahkan dengan kekuasaan dia sewenang-wenang menzalimi rakyat, itu lebih parah lagi tuh. Kalau yang lebih parah lagi itu ketika presiden ya, itu yang dijoliminnya negara. Bener gak? Berapa ratus juta ya? Nanti di akhirat itu bakalan tuh. Mending dia ahli ibadah juga nih. Ahli ibadah juga belum tentu ya, apalagi nggak ahli ibadah mah. Bahkan kalau sampainya rakyat ini nuntut nanti di akhirat nanti, jangankan umpamanya level presiden ya, level lurah juga tahu sendiri. Berat ya. Tuh makanya itu nih. Kumpul tuh dah. Makanya sampai-sampai ya ada yang mengibaratkan gini, kalau pencuri dipotong tangan. Hadnya kan gitu ya. Kemarin kan udah mencuri pertama potong tangan kanan batas pergelangan. Motong tangan kiri mencuri kedua kalinya ya dipotong kaki kiri kan ya. Benar kaki kiri ya disilangkan ya dan seterusnya. Nah, kalau koruptor gimana tuh? Kalau koruptor mah katanya jangan dipotong lagi. Tapi dipenggal. Kok bisa gitu? Karena kalau maling mah pakai tangan. Wajar tangan yang dipotong. Tapi kalau koruptor pakai apa? Pakai otak. Pakai otak ya? Iya. Gitu ya. Ya kan otaknya main gitu ya. Baik ya. Nah awas nih. Jadi gara-gara khianat itu mah apa aja tadi ya. Ya pokoknya mah
khususnya tadi termasuk munafik yang biasanya ini dikerjakan tadi tuh ya, yang awalnya dia ngomongnya sedekahnya berbuat kebaikan ikhlas, kenyataan kan enggak. Terus dia janjinya gini gitu, waktunya kan enggak. Bahkan justru setelah jadi bukan melindungi rakyat, bukan apa, malah mengintimidasi, meresahkan, menjolimi rakyat ya. Itu endingnya kan di dalam Al-Quran ada ya, innal munafikina bidarkil asfali minan nar ya. Jadi sungguhnya orang-orang yang munafik nanti di akhirat bakal jadi keraknya neraka. Kerak mah kan kayak kita masak liwet ya. Iya, kan jadi paling angus ya, paling bawah kan ya. Nah ini karena saking kerasnya, karena memang orang munafik lebih bahaya.